Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in wa tabi'in alahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep, dan seluruh Wakil Rektor, para dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, yang kami hormati Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dede Rosada, Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Mas Nur, yang mulia Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Bapak Wahiduddin Adam, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kami hormati dan kami banggakan Kakanda Fahri Ali, cendekiawan terkemuka Indonesia saat ini, yang kami hormati Bapak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, alumni kebanggaan asal Sumatera Barat. Saya perlu sebutkan juga nama partainya, Pak. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah, yang juga guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Mu'ti, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, khususnya Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2019-2023, Ibu Profesor Amani Lubis. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas iradah dan inayahnya, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara Disnatalis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-66. Sholawat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Senat dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk berbicara dan memberikan sambutan di dalam acara Disnatalis yang ke-66 ini. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi IKALUIN atas kesempatan yang sangat terhormat ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat atas hari lahirnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menginjakan usianya ke-66 tahun. Alhamdulillah, usia UIN yang sebelumnya adalah IAIN, yang sebelumnya adalah ADIA, telah tetap hadir di tengah masyarakat dengan usia yang panjang ini. Tentu tadi telah disampaikan banyak kontribusi yang telah diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di dalam proses perjalanan bangsa dan negara yang kita cintai ini.
perjalanan panjang kampus UIN Jakarta ditandai dengan banyaknya lulusan kesarjanaan yang kiprahnya telah dirasakan oleh masyarakat. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kampus kita telah bertransformasi menjadi kampus yang telah diperhitungkan baik secara nasional maupun secara internasional, karena para alumninya telah menjalankan peran-peran strategis, terutama kontribusinya dalam menentukan arah antara keislaman dan keindonesiaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari mulai ADIA, IAIN, UIN tentu sangatlah banyak. Setiap kali wisuda rata-rata mewisuda 4.000 alumni. Banyak potensi dari para alumni UIN yang masih berserakan dan belum terorganisir dengan sangat baik oleh kami. Mereka telah menjadi tokoh-tokoh cendekiawan muslim, pejabat publik, tadi disebutkan oleh Ketua Senat maupun Pak Rektor. Mereka telah berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam profesinya. Tentu ini membuat kita selalu bangga menjadi bagian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang membedakan kita dengan alumni yang lainnya adalah bahwa kalau kita merupakan produk dari pendidikan tinggi dengan identitas keislamannya, kita adalah produk dari integrasi antara keilmuan dan keislaman secara sekaligus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu tantangan ke depan akan semakin berat untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah bisa merasakan bagaimana perguruan tinggi harus bisa melakukan adaptasi dalam transformasi kehidupan yang semakin harus beradaptasi dengan teknologi baru. Apa yang kita rasakan sekarang sudah mulai terasa. Artificial intelligence menjadi salah satu tantangan serius bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tantangan inilah yang harus menjadi sesuatu yang penting kita pikirkan ke depan. Kini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah bertransformasi dengan berbagai macam studi, bukan saja studi Islam, tapi juga telah menjadi dan merambah pada studi-studi ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, sains, dan termasuk diantaranya kebanggaannya adalah kedokteran. Harapan kami ke depan sebagai alumni tentu kami ingin bahwa sekalipun kita telah melakukan transformasi terhadap kemodernan, maka kita harapkan kita tetap tidak boleh kehilangan elan vital, semangat pembaharuan Islamnya yang sama-sama kita menjadi ciri khas dari Ciputat ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, kita tadi telah mendengarkan apa yang menjadi milestone dan roadmap yang akan dibangun oleh Pak Rektor. Dari sisi kami sebagai alumni yang tergabung di dalam IKALUIN, kami akan terus memperkuat Ciputat Connection dalam arti yang positif. Mendorong mobilitas vertikal alumni agar peran-peran alumni dapat beraktualisasi dalam spektrum yang lebih luas. Kita akan mengangkat ke permukaan berbagai capaian-capaian strategis yang telah diangkat dan dilakukan oleh para alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tantangan itu tentu harus terus dilakukan dalam satu kelembagaan yang kuat melalui Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Apalagi kita semua mengetahui bahwa ada di depan mata kita tahun 2035 sampai tahun
tahun 2025 sampai tahun 2035 kita akan menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi. Pada saat yang bersamaan kita berada pada persimpangan. Bahasa yang selalu disampaikan oleh para petinggi negeri ini, apakah kita akan menjadi negara maju yang ditandai dengan high income country, atau kita terjebak ke dalam middle income trap. Hari ini sebagai indikatornya pendapatan negara kita per kapita sebesar 5.000 US dollar. Kalau kita ingin menjadi negara yang menjadi high income country, seharusnya kita bisa mendapatkan income country-nya sebesar 12.000 US dollar per kapita. Nah, ini tantangan juga yang harus kita hadapi. Jika kita semua mampu mendorong kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik, maka saya kira kita akan mencapai apa yang disebut dengan high income country tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu ada kontribusi yang besar dari kita semua, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan kekhasannya tentu dituntut untuk memiliki peran-peran strategis ke depan. Saya sendiri yang secara kebetulan bermitra dengan Kementerian Agama di Komisi 8, terus mendorong agar kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, terutama PTKIN, bisa bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Walaupun tentu Bapak Ibu sekalian, anggaran, sumber daya, serta berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya pada tingkat tertentu harus kita akui masih jauh dari harapan. Karena itu kita tidak boleh pesimis, kita berharap PTKIN menjadi Center of Excellence bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Dan kita harapkan ke depan tentu kontribusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dan mudah-mudahan harus punya mimpi setidaknya kita menjadi 5 besar perguruan tinggi terbaik se-Indonesia. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu kami di IKAL-UIN terus melakukan upaya-upaya membentuk jejaring, mempertemukan berbagai potensi-potensi yang ada, termasuk diantaranya seperti yang telah kami lakukan pada tahun yang lalu. Kita akan selalu memberikan penghargaan terhadap para alumni-alumni yang telah berkontribusi besar bagi pengembangan keilmuan dan pengembangan di tengah masyarakat kita. Terakhir, tentu kami berharap sebagai Ketua IKAL-UIN sesuai dengan himne UIN Jakarta, menjaga nama baik alma mater dan membawa harum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke seantero negeri. Kita membangun peradaban Islam Indonesia yang mengedepankan semangat wasati, sebagaimana sesungguhnya itu merupakan khas dari madhab Ciputat. Demikian sambutan kami. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Izinkan saya membacakan 2 buah pantun. Ke Ciputat mencari buku. Cakep. Lewat Lebak Bulus mampir dulu. Cakep. Alumni UIN berbekal ilmu membawa Indonesia menjadi negara maju. Untung berdagang harta dijamin, banyak madarat tiada berguna. Islam UIN rahmatan lil alamin, bersikap moderat dalam beragama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.